Yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih atas informasinya, nanti akan didalami oleh penyidik seperti apa peran-peran yang bersangkutan. Diah Pitaloka, seorang DPR RI dari Partai PDIP, terseret kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara. Dia berdua adalah politisi yang sama-sama di bawah naungan PDIP, teman-teman. Rike Diah ini adalah sebagai penasehat Bupati Bekasi, sehingga dia akan diincar oleh KPK untuk kemudian dijadikan sebagai saksi, teman-teman ya. Yang menarik adalah Partai PDIP merespon ini dengan mengatakan bahwa ini adalah upaya KPK untuk membungkam seorang Rike Diah yang dikenal sebagai legislator yang kritis dan vokal, teman-teman. Dan yang lebih menariknya adalah saya menemukan video, ternyata Rike Diah ini pernah membuat video begitu ya di salah satu daerah di Jawa Barat ya, yang di situ videonya Rike Diah itu meminta tolong kepada Kang Deddy Mulyadi, teman-teman ya. Bagaimana video-videonya? Jangan lupa ditonton sampai selesai, teman-teman ya. Saya akan menampilkan video-videonya dan saya juga akan membacakan sebuah berita daripada respon PDIP, teman-teman ya. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dulu, karena subscribe itu gratis, teman-teman. Silahkan. Yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih atas informasinya, nanti akan didalami oleh penyidik seperti apa peran-peran yang bersangkutan. Jika memang dibutuhkan untuk dilakukan permintaan keterangan, tentu penyidik terbuka untuk melakukan pemanggilan kepada siapa saja guna melengkapi informasi maupun bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga perkara di Bekasi ini menjadi terang. Artinya apa, sampai sekarang belum ada pemeriksaan terhadap penasehat bupati atau ketua dewan pengawas, itu sudah ada pemeriksaan pemanggilan? Sampai dengan saat ini belum ada. Artinya pemeriksaan tersebut juga untuk memintai keterangan soal peran-peran ADK dan lain melalui penasehatnya. Tentu terbuka kemungkinan untuk melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada pihak-pihak siapapun yang memang dipandang diperlukan oleh penyidik untuk melengkapi bukti-bukti ataupun keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini. Assalamualaikum Kang Deddy, saya Nyi Iroh, warga Cikidang di Sukabumi. Saya jalan ke Sigakia Kang Deddy, jalan pasir lengkap Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy, kasihan warga Kang Deddy. Kasihan warga Kang Deddy. Ini jalan kayak gini, di pasir lengkap Kang Deddy, di Bantosnya, mohon dibantu Kang Deddy. Kang Deddy harus ya, KDM tolong Pak Bupatinya juga di Pasir Langkap, Kecamatan Cikidang. Kayak jalan, kebayang tuh upami wengi-wengi, ini kayak gini nih, jalannya bahaya banget. Deddy, jalan di Cikidang Pak Deddy, tulungan Pak Deddy, tulungan. Tuh Pak, lihat Pak, jalannya Pak. Pak, ini mah mending Pak, segini mah, tadi hancur Pak. Tadi hancur Pak, sehancur hatiku Pak, sehancur hati kita. Yang haram itu adalah segala hal yang memabukkan. Yang ini dia mabuk akibat jalan butut. Jadi kesimpulannya jalan butut itu adalah haram karena memabukkan. Semoga supaya kehidupan warga ini tidak menjadi haram, maka jalan harus dibenerin. Justice for Cikidang. Cikidang, 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 nang, nang, Cikidang, 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 nang, 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 nang. Salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah dimanapun Anda berada. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi di depan awak media telah menyatakan bahwa ada kemungkinan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Rike Diah Pitaloka, diperiksa oleh KPK guna melengkapi berkas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bekasi dalam kasus ijon proyek dan
pembelian barang dan jasa. Pemanggilan terhadap Ibu Rike jika terjadi, berarti Ibu Rike kemungkinan akan menjadi saksi. Sebagai saksi, bisa saja menjadi tersangka. Karena itu, tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Bekasi dapat menyeret kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu bisa saja selain Ibu Rike, karena Ibu Rike dan Bapak Bupati Bekasi sama-sama kader PDIP, dan Ibu Rike diangkat secara resmi sebagai penasehat Bupati yang berperan dalam memberikan nasihat, pertimbangan, dan saran dalam Bupati melaksanakan kebijakan mengelola pemerintahan Bekasi. Kita tunggu saja kelanjutan dari kasus korupsi yang dilakukan oleh kader PDIP Bupati Bekasi. Terima kasih. Langsung saja saya akan membacakan sebuah berita dari MSN, teman-teman. Rike Diah Pitaloka diincar KPK soal kasus Bupati Bekasi Ade Kuswara. PDIP kok tiba-tiba katanya. Ini menarik untuk kita baca videonya, beritanya, teman-teman. Tapi jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe terlebih dulu, teman-teman. PDIP buka suara terkait upaya KPK untuk memeriksa anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PDIP Rike Diah Pitaloka dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Upaya ini dianggap oleh PDIP sebagai wujud pembungkaman terhadap Rike sebagai legislator yang dikenal kritis dan vokal. Bagi kami, ini upaya pembungkaman karena Rike termasuk anggota DPR RI yang kritis dan vokal, juga sangat dekat dengan rakyat, kata politikus PDIP Guntur Romli kepada Tribun News. Katanya ini adalah upaya pembungkaman katanya. Tapi kita tidak tahu ya, bagaimana peran Rike ini dalam kasus Bupati Bekasi. Dia berperan sebagai apa ya gitu loh dalam kasus itu. Karena Rike ini kan statusnya adalah sebagai penasehat lah. Tentu penasehat adalah punya kewenangan untuk kemudian mengarahkan, untuk kemudian tahu apa yang dilakukan oleh bupati gitu loh. Kita lanjut bacanya, teman-teman. Guntur pun mempertanyakan upaya KPK yang seakan lamban dalam penanganan beberapa kasus korupsi yang menjerat politikus dari partai lain. Nah, ini yang saya kira ini logikal falasi ya, teman-teman. Jadi menggeret kasus lain untuk mengcover atau membela kasus kita, itu adalah salah satu kecacatan berpikir, teman-teman. Ya, menggeret sesuatu yang lain demi menutupi sesuatu yang ada, atau demi membela sesuatu yang ada pada diri kita yang menjadi substansial dalam pembahasan kita, dalam masalah kita, itu adalah salah satu bentuk daripada logikal falasi, teman-teman. Kalau dalam ilmu logika ya, teman-teman. Dia menyoroti beberapa kasus seperti dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang juga
sempat menyeret Ketua Harian PSI Ahmad Ali. Ahmad Ali sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada 7 Maret 2025. Selain itu, rumahnya juga sempat digeledah oleh penyidik KPK. Kenapa KPK tidak menindaklanjuti kasus Ahmad Ali, Ketua Harian PSI, padahal sudah menyita duit miliaran dari rumahnya, ujar Guntur. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh kasus Ahmad Ali ini ya, dan sikap daripada KPK ya tentu kita juga berhak untuk mempertanyakan gitu ya. Artinya saya tidak mendukung PDIP dalam hal ini, tapi juga tidak menjatuhkan. Saya hanya orang yang mencoba untuk berpikir netral gitu teman-teman ya. Dia turut menyinggung kasus dugaan korupsi dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur yang menjerat anggota komisi 5 ya, DPR 6 DPR dari fraksi Partai Gerindra Anwar Sadat. Selain itu, Guntur juga mempertanyakan perkembangan dugaan kasus suap CSR Bank Indonesia yang ditangani KPK, di mana sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan, yakni anggota Komisi 5 DPR periode 2029 sampai 2024 dari fraksi Nasdem Satori dan anggota Komisi 5 DPR periode 2019 sampai 2024 dari fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan. Ya, kita lanjut teman-teman. Dia pun mempertanyakan langkah KPK yang seakan-akan tiba menyasar Rieke untuk diperiksa di kasus dugaan suap yang menjerat Ade Kuswara. Kenapa tiba-tiba mengarah ke Rieke yang kritis dan vokal, ujarnya. Kendati demikian, Guntur menegaskan Rieke akan kooperatif jika memang nantinya akan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Namun dia menilai langkah yang dilakukan lembaga anti rasuah menjadi wujud KPK menjadi alat politik penguasa. Rieke pasti akan kooperatif jika dipanggil KPK, tapi kita juga kritis KPK tampak menjadi alat politik pembungkaman pada yang kritis dan vokal. Tapi yang ada di lingkaran Jokowi dan kekuasaan aman-aman saja. Ya, kita tahu ya bahwa PDIP sekarang adalah oposisi ya, sikapnya ataupun kondisi hari ini PDIP itu sebagai oposisi ya. Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan pihaknya berpeluang untuk memeriksa Rieke Pitaloka dalam kasus Ade Kuswara. Ya kan, Rieke itu sebagai penasehat bupati dan dia juga kebetulan lahir dari partai yang sama yaitu PDIP, teman-teman. Dia mengatakan pemanggilan dilakukan terkait posisinya sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi. Penyidik KPK kini tengah mendalami peran orang-orang di lingkar kekuasaan Ade Kuswara guna menelusuri alur korupsi yang melibatkan sang bupati dan ayahnya HM Kunang. Hal ini disampaikan Budi menanggapi pertanyaan mengenai relevansi pemeriksaan Dewan Penasehat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada bupati. Nanti akan didalami oleh penyidik seperti apa peran-peran yang bersangkutan jika memang dibutuhkan. Untuk dilakukan permintaan keterangan, tentu penyidik terbuka untuk melakukan pemanggilan kepada siapa-siapa, kata Budi di Gedung Putih KPK. Secara lebih rinci, Budi mengatakan KPK berkepentingan untuk mendalami apakah dalam fungsi penasehatan tersebut terdapat pengetahuan atau kaitan dengan praktik ijon proyek yang dijalankan oleh Ade Kuswara, karena status dia atau jabatan dia sebagai penasehat Bupati Bekasi, maka ya
akan ditanyakan, akan dijadikan dia itu sebagai saksi untuk kemudian diminta informasi terkait apakah dia itu mengetahui terkait kasus Idon proyek ini, teman-teman ya. Nanti kita akan update lagi bagaimana perkembangan beritanya, bagaimana perkembangan kasus Rieke yang akan diperiksa oleh KPK ini, teman-teman. Tapi sekarang sekian dan terima kasih.